Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Fatia. Kalian sudah bangun belum? Nah, ini sudah jam 7.50. Nah, ini ayo kita belajar bersama kita di kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu adalah ulasan tentang bagaimana saya mengajar pembelajaran jarak jauh di era pandemi saat ini yang melanda dunia saat ini dan juga khususnya di Indonesia. Kita tidak dapat dipungkiri bahwa kita harus mengajar secara daring. Nah, tentu banyak kendala yang kita alami, namun kita harus sabar dan tetap bersemangat. Nah, sebelumnya nama saya Desi Aryani dari SMK Koperasi Yogyakarta. Di sini saya berkesempatan untuk mengikuti Guru Inspiratif Indonesia yang diselenggarakan oleh Teh Botol Sosro dan Fruity. Nah, ternyata banyak sekali kendala yang dihadapi. Namun, tentu saja kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus membangun motivasi siswa dan juga motivasi guru sendiri. Bagaimana caranya? Nah, saya akan memberikan berbagai cara dan model pembelajaran dan mungkin media yang saya gunakan selama ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu yang bisa kita sharing bersama, ini mungkin banyak digunakan terutama di era saat ini, yaitu dengan YouTube channel ya. Saya membuat YouTube channel seperti ini. Nah, juga di bawahnya ada anak-anak yang menanggapi pertanyaannya dan juga benar-benar mereka bisa interaktif bersama guru. Ketika ada pertanyaan yang cukup kritis, nanti kita bahas bersama-sama di kelas, yaitu saya memakai grup WA, karena di grup WA ini kita bisa saling interaksi dan juga mudah akses bagi siswa. Saya menginstruksikan ini semuanya di grup WA. Sebenarnya pernah saya pernah memakai Google Classroom, tetapi ternyata di Google Classroom tidak bisa intensif ya untuk pembelajaran biasa dan juga tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, ini saya membuat ini dengan aplikasi Canva ya. Saya membuat aplikasi dari KineMaster yang saya buat di HP begitu ya, dan juga memakai green screen seperti itu. Nah, selanjutnya ada di Blogspot. Di Blogspot ini sebagai kumpulan dari beberapa tugas dan juga sebagai media pembelajaran juga. Sini ada berbagai kuis, yaitu tebak provinsi Indonesia yang saya masukkan ya, sini. Nah, ada tebak provinsi. Sebenarnya saya mengambil dari ini online Stera ya, Stera.com. Nah, di sini saya membuat dan menyesuaikan, bukan membuat ini sudah disediakan, tapi saya mencari apa yang kira-kira sesuai dengan materi saya, yaitu PPKN di materi wawasan Nusantara, sehingga siswa bisa menebak provinsi-provinsi yang mana. Ini Papua di sini. Apakah di sini? Nah, ini salah. Ternyata di sini ada Papua Barat. Yang di sini sebenarnya yang di sini ya. Seperti itu. Jadi mereka bisa kenal dengan provinsi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya saya juga mengenalkan di macam-macam kuis. Ya, ini review materi pembelajaran perlindungan hukum. Ini saya video ya. Ini masuk di YouTube juga. Nah, di sini ada materi tentang Pancasila. Saya membuat di sini yaitu dengan Tingling. Tingling ini saya dari sini ya. Websitenya dari sini, Tingling di sini. Saya masukkan, saya linkkan di
Blogspot di sini sehingga bisa memudahkan siswa mengaksesnya. Di Tingling ini mungkin kedengarannya baru ya, mungkin anak-anak juga belum mengenal Tingling itu seperti apa, Bu. Tapi ternyata ini sangat mengasihkan sekali. Nah, di sila 1 di sini. Nah, di sini ada gambarnya karena anak sekarang itu visual, tipe visual yang harus melihat dan juga bisa membaca, dan juga di sini ada suaranya, audionya. Nah, di sini. Di sila pertama ini dijelaskan di sini. Nah, di sini dimainkan. Di negara Republik Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk dari segi agama. Maka Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dan para wakil rakyat di parlemen dalam membuat suatu kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan yang dipertegas dalam pasal 29. 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kebijakan yang dibuat harus mengayomi semua aspirasi masyarakat tanpa membedakan agama yang dianut masyarakatnya. Seperti ini ya. Nah, ini di sila-sila berikutnya juga ada ya. Ada lambangnya. Di sila kedua juga ada. Seperti ini. Jika ini juga ada audionya juga. Seperti ini. Kita mainkan. Nilai kemanusiaan. Kesadaran sikap dan perilaku pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Nah, ini contohnya ya. Nah, anak juga bisa belajar di sini dan tentunya saya memberikan kuis di sini, diklik juga. Nah, kuisnya di Google Form. Sehingga langsung masuk di penilaian saya seperti itu. Seperti ini ya, masuk di Google Form. Kembali lagi. Nah, selanjutnya selain menggunakan Tingling, YouTube ya, dan Blogspot, juga saya menggunakan di Blogspot ini ada beberapa materi yang anak-anak bisa baca juga ya. Sini. Nah, di si review wawasan Nusantara di sini juga bisa membaca anak-anak. Dari sini anak-anak bisa membaca di blogspotnya, ada materi-materinya. Jadi kita memberikan materi bukan hanya memberikan tugas, tapi juga saling berinteraksi, saling tanya jawab. Biasanya saya tanya jawab di grup WhatsApp ya, di WA seperti itu. Nah, ternyata ada juga untuk game, ini game menemukan pasangan bangsa dan negara. Nah, di game ini saya masukkan di Blogspot, tetapi saya membuatnya di ini WordWall.net. Nah, ini cukup bagus sekali ya, sehingga anak-anak itu bisa secara visual ada, audionya juga ada, juga bermain dan menjawab kuis seperti ini. Nah, ini. Di menemukan pasangannya. Ini salah kan? Ini. Nah, ini ada kecepatannya. Ada waktunya. Terus saja. Nah, kalau salah ya ini berkurang. Seperti itu. Nah, ini contoh sekilas ya. Dan banyak tanggapan anak-anak yang memberikan tanggapan di sini, yaitu permainan sangat seru, menarik, dan bikin deg-degan karena harus berpikir sambil diwaktuin. Kalau jawabannya salah, love-nya berkurang. Jadi bikin gelisah, tapi kalau benar, menambah poin. Gamenya sangat seru, Bu. Seperti ini. Banyak sekali ya, ini tanggapannya sangat seru sekali. Ini salah satu contohnya gamenya. Nah, juga ada macam-macam lagi yang saya gunakan di sini, di pembelajaran secara daring ya. Dan ini saya juga masuk di Instagram. Kenapa saya masuk di Instagram? Karena anak-anak ternyata banyak sekali yang biasanya membuka di Instagram. Kita memotivasi siswa bukan hanya kata-kata,
Tetapi kita tindakan, ternyata anak-anak familiar di Instagram dan di WhatsApp. Makanya kita juga mendekati mereka dengan seperti ini. Oke. Nah, ini karya anak-anak ketika Hari Sumpah Pemuda dengan pembelajaran kontekstual yang mana anak-anak bisa mengetahui bangsa dan negaranya, ternyata hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Dengan dibuktikan dengan membuat gambar tentang Sumpah Pemuda dengan menggunakan aplikasi Canva seperti ini. Aplikasi yang lain saya bolehkan, tapi mungkin anak-anak juga bisa Canva dan seperti ini. Atau dengan tulisan biasa, tangan ini dengan tulisan yang bagus. Nah, ini sangat bagus sekali. Selamat Hari Sumpah Pemuda dengan kata-kata yang berbeda-beda. Gini ya. Selanjutnya ada juga yang di materi hak dan kewajiban, saya ingin anak-anak itu membuat contoh hak dan kewajiban dengan gambaran apa yang mereka pikirkan. Nah, seperti ini, contohnya warga negara berhak mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Nah, ini diberikan gambar seperti ini, contoh yang tepat sekali. Dan saya menilai ketika ada yang tidak sesuai dengan bunyi pasal undang-undang, saya carikan di di Undang-Undang Dasar yang asli, dan saya memberikan masukan seperti itu. Kadang anak cuma warga negara berhak mengeluarkan pendapat dan baik lisan maupun tulisan, tapi tidak memberikan tidak memberikan secara jelas seperti itu, secara lengkap. Dan lagi ada ini tentang pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini gambarnya sudah sesuai. Ini juga mendapat pendidikan, ini mendapatkan penghidupan yang layak, rumah yang layak, seperti itu. Nah, ini untuk berkomunikasi, ini ada gambar komputernya, ini bagus sekali juga. Dalam upaya pembelaan negara, nah ini ya. Ini contoh-contoh yang mereka buat. Juga di materi bangsa dan negara mereka juga membuat di Canva seperti ini, anak-anak. Saya kumpulkan. Lalu juga biasanya saya memberikan pemaparan materi melewati Instagram juga. Nah, ini saya setting di PowerPoint. Saya setting menggunakan file gambar sehingga saya masukkan di PowerPoint seperti ini. Nah, jadi ini sebagai ganti ketika di kelas biasa, biasanya saya menggunakan proyektor PowerPoint, ditampilkan di kelas dan anak-anak bisa melihat semua di kelas. Namun karena masa pandemi ini, saya inisiatif dengan menggunakan PowerPoint, saya masukkan di Instagram, sehingga anak-anak bisa melihat langsung dan membaca langsung, seperti ini. Nah, ini banyak sekali yang sudah menanggapinya. Arvita, bagaimana contoh penerapan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi? Ini bagus sekali. Ini banyak sekali anak-anak yang memberikan tanggapan dan juga jawaban. Kalau jawaban nanti kita bahas bersama-sama di kelas. Biasanya di grup WhatsApp gitu. Nah, ini juga tentang hak dan kewajiban. Ini saya taruh di sini juga. Nah, dan juga ini ada berbagai kumpulan karya anak-anak tentang wawasan Nusantara, bagaimana gambaran mereka tentang Indonesia. Saya minta anak-anak menggambar tentang Indonesia itu seperti apa, pendapat mereka seperti apa. Saya tidak memaksa harus seperti ini. Yang penting kamu bisa sadar akan bangsa dan negaranya seperti apa, seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang sudah jadi dan saya taruh di sini pendapat mereka dan gambaran mereka tentang Indonesia seperti apa. Peta Indonesia ya sebenarnya ini. Nah, untuk apa kok saya tidak langsung
Wawasan Nusantara apa? Pengertian wawasan Nusantara apa? Tidak. Saya hanya memberikan sedikit pengertian, tetapi yang penting anak-anak di dalam materi pembelajaran PKN itu ada rasa nasionalisme, rasa saling memiliki, rasa untuk bertindak untuk bangsanya sendiri seperti itu. Bukan hanya apa sih sebenarnya pengertian wawasan Nusantara. Nah, itu sebenarnya di buku banyak, di bacaan banyak, tapi kesadaran itu dengan tangan mereka, dengan gerakan motorik mereka, dengan apa kesenangan mereka untuk dia menggambar itu sangat penting sekali buat saya. Dan ini untuk pembelajaran anak-anak sangat penting sekali untuk rasa mencintai terhadap bangsa dan negaranya seperti itu ya. Nah, demikian yang saya bisa ulas tentang bagaimana pembelajaran yang saya gunakan ketika masa pandemi ini, khususnya di pembelajaran PPKN. Ternyata anak-anak sangat senang sekali, mudah menangkap dengan berbagai media yang saya pakai. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, ternyata di dalam materi ini dan dalam PJJ ini secara keseluruhan, kita bisa membuktikan bahwa kompetensi 4C ya, critical thinking, terus collaboration, terus juga ada 4C itu ada collaboration, critical thinking, dan juga berbagai macam yang dikemukakan di abad 21 itu sangat membantu sekali dan sangat menunjang sekali dan bisa dibuktikan dengan pembelajaran seperti ini. Nah, tentu kita berharap pandemi ini segera berakhir, kita bisa belajar bersama di kelas dengan pertemuan dengan anak-anak yang kami rindukan seperti itu. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.